Sekarang bagaimana pandangan Nabi Muhammad SAW tentang bahasa Arab? Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bahasa Arab. Kata Rasulullah SAW, ahibbul Arab li thalath, li'anni Arabi, wal Quran Arabi, wa kalam ahli jannah Arabi. Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ahibbul Arab, cintailah, pelajarilah bahasa Arab. Li thalath, 3 perkara. Li'anni Arabi, karena saya orang Arab. Karena saya orang Arab, saya cinta bahasa Arab, bahasa ibu. Ya. Wal Quran Arabi, dan Al-Quran adalah menggunakan bahasa Arab. Wa kalam ahli jannah Arabi, dan perkataan penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Selayaknya memposisikan sesuai dengan posisinya. Saya orang Sunda, ya belajar bahasa Sunda, ya silakan belajar bahasa Sunda. Tapi saya seorang Muslim, maka juga harus belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Nabi saya nabinya orang Arab, maka saya ingin memahami perkataan Nabi, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Gitu. Jadi kenapa harus belajar bahasa Arab? Wah, luas, ya. Banyak sekali alasannya. Luas, ya. Banyak sekali alasannya. Kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Saya memakai sendirian. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada 11 ayat, ya, yang menyatakan bahwa Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ya. Dengan kata lain, Allah memilih satu bahasa di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia pada waktu itu ketika Al-Quran turun, ya, yaitu bahasa Arab. Coba kalau kita renungkan bersama, apakah ketika Allah memilih seorang manusia, nabi yang terakhir, itu manusia yang lemah? Tidak. Manusia yang bodoh? Tidak. Manusia yang pelupa misalkan? Tidak. Yang tidak jujur misalkan? Tidak. Allah memilih manusia yang terbaik. Begitu juga ketika Allah memilih satu bahasa di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia pada waktu itu untuk dijadikan bahasa Al-Quran, maka dengan kata lain itu adalah bahasa yang terbaik. Apa jadinya kalau Al-Quran ini disampaikan dengan bahasa yang lemah, yang tidak jelas kosakatanya, miskin kosakata, ya, kemudian gramatika, struktur kalimatnya tidak jelas? Apa jadinya? Bagaimana ingin menafsirkan, menjelaskan firman Allah yang begitu agung, begitu luar biasa, jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang miskin, bahasa yang ditinggalkan oleh pemiliknya? Bagaimana mungkin? Ya. Artinya ketika Allah menurunkan dengan bahasa manusia, yaitu bahasa Arab, itu juga menunjukkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik. Dan kalau kita lihat nanti ada ya di Imam Imam Ibnu Katsir, ya. Dalam Al-Quran ada 11 ayat. Yang pertama surat Yusuf ayat 2, Ar-Ra'du 37, An-Nahl 103, Thaha 113, Asy-Syu'ara 195, kemudian Az-Zumar 28, Fussilat 3, Fussilat 44, Asy-Syura 7, Az-Zukhruf 3, dan Al-Ahqaf ayat 12. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bahasanya orang Arab. Ya. Bagaimana mungkin kalau ada orang berbicara, kalau nabinya orang Indonesia, orang Sunda, mungkin Al-Qurannya juga bahasa Sunda. Ya mungkin ya, ini ada skenario Allah. Jadi kita harus imani dan yakini bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk orang Sunda, untuk orang Jawa, untuk orang Sumatera, untuk orang Inggris, semua rahmatan lil alamin. Ya, saya sebutkan salah satu atau beberapa ayat, ya. Ya, contohnya dalam surah Yusuf ayat 2, Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabian, yaitu dengan bahasa Arab, bahasa
bangsa orang Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun. Ta'qilun artinya dari kata aqlun, berakal. Ya, bahwa kalau sekarang sudah ada penelitian ya, bahwa ternyata orang ataupun anak-anak yang mempelajari bahasa Arab ya, dari kecilnya itu dengan sendirinya dia mencerdaskan. Dari mana? Dari struktur gramatika Arab itu sendiri. Apalagi kalau dia mau membaca Al-Quran. Itu sudah ada penelitian ya, ternyata luar biasa ya. La'allakum ta'qilun itu bisa berarti ta'qilun, berakal. Manusia yang lain bisa memahami Al-Quran ya, tafhamun ya. Bisa mengerti kalamullah, firman Allah ini bisa dimengerti. Buktinya apa? Orang Arab paham, tahu. Maka selagi ada manusia yang lain yang mau belajar, ya karena ini bahasa manusia, bisa dipelajari ya, bisa dipelajari. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 195, Allah Ta'ala mengatakan bilisanin arabiyyin mubin ya, bilisan itu dari lidah, arabiyyin Arab, mubin yang jelas atau yang nyata. Dari kata mubin, seorang ulama ya, Ibnu Faris mengatakan dengan Allah Ta'ala menyebutkan mubin itu dari kata bayan itu penjelasan. Ada satu sifat bahasa Arab yang Allah barangkali di antara hikmah Allah bahasa Arab, yaitu mubin. Dari kata mubin itu dari kata bayan, penjelas. Bahasa Arab mampu menjelaskan ya. Jadi penjelasan kalamullah ini kan suatu hal yang luar biasa. Jika disampaikan dengan bahasa yang lemah, yang tidak jelas strukturnya ya, maka tidak menunjukkan bagaimana keagungan kalamullah itu sendiri. Maka kalau kita lihat Imam Ibnu Faris pernah membandingkan antara bahasa Arab dengan bahasa Persia. Ya, karena pada waktu itu bahasa Persia adalah bahasa peradaban dengan bahasa Romawi ya. Dibandingkan sama Ibnu Faris dengan bahasa Arab. Kesimpulannya apa? Bahasa Arab dengan bahasa Persia itu kalau dibandingkan bahasa Persia tidak ada apa-apanya. Jadi bahasa Arab jauh mengungguli ketimbang bahasa Persia. Maka dalam bahasa Arab untuk menyebutkan atau membahasakan ular saja ya, ular itu ada sekitar 365 kosakata untuk menyebutkan kata ular saja. Kalau di kita kan biasanya ditambahkan ya, ular sanca, urai ulang, ular sawah gitu. Tinggal ditambah ularnya tetap gitu ya. Tinggal ditambahkan apa sifatnya, begitu kelihatan belang, ular-ulang gitu. Gitu. Di sawah, ular sawah begitu. Nah, tapi dalam bahasa Arab tidak, dia ada katanya tersendiri. Ada sekitar 365 kosakata hanya untuk menyebutkan kata ular. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan kalau ibu-ibu menyebutkan satu kata untuk ular ya, setiap hari ibu-ibu perlu 1 tahun menyebutkan. Capek ibu, 365 kosakata. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa keunggulan bahasa Arab ya dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, begitu. Kemudian juga dalam surah Az-Zumar ayat 28 Allah Ta'ala mengatakan Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ya, jadi Al-Qur'an ini berbahasa Arab ghaira dhi 'iwaj, yang tidak ada bengkok di dalamnya. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Mereka paham bahwa Al-Qur'an ini datang dari Allah. Maka semua orang yang pakar ahli dalam bahasa Arab, dia akan bertekuk lutut ketika membaca Al-Quran. Dengan ilmunya dia tidak mampu menandingi Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu dengan Al-Quran ya, yang diturunkan kepada hamba kami, fa'tu bi surah, maka datangkan satu surat saja, kata Allah ya. Jadi kalau kita lihat runtutannya tantangan Allah ini sebenarnya ada satu Quran, kemudian 10 surat. Ini yang paling kecil, terakhir. Datangkan satu surat. Fa'tu bi suratin min misli. Datangkan satu surat saja yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kemudian ajaklah siapapun yang mampu kamu ajak ya, selain Allah untuk menandingi Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'al.
Jika kamu lakukan hal itu, maka kamu tidak akan mampu melakukannya. Itu Allah sudah sebut sendiri. Ya, sudah ada jawabannya. So, kalau kamu mau buat begitu, sampai saat ini kita nggak pernah dengar ya. Walan taf'alu. Kalian tidak akan pernah mampu. Kalau kita runut surat apa yang paling pendek di dalam Al-Quran? Surat apa yang paling pendek dalam Al-Quran? Pendek. Allahu a'lam bishawab. Al-Kautsar. Allahu a'lam bishawab. Al-Kautsar. Berapa ayat? 3 ayat. Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dengan kata lain, Allah sebutkan datangkan satu surat saja yang semisal dengannya. Kita ambil surat yang terpendek, surat Al-Kautsar 3 ayat. Dalam artian, coba datangkan 3 ayat saja untuk menandingi Al-Quran. Itu tantangan Allah. Apakah kamu bisa? Wa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Wa in taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu lakukan itu, wa lan taf'alu. Kamu sama sekali tidak akan pernah mampu. Ini kalau ragu. Insya Allah ibu-ibu sini, bapak-bapak sini tidak pernah ragu ya dengan Al-Quran. Insya Allah. Berarti harus dibaca tiap hari. Baik, seterusnya. Ya, tadi kita datangkan beberapa ayat dari Al-Quran. Sekarang bagaimana pandangan Nabi Muhammad SAW tentang bahasa Arab? Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bahasa Arab. Kata Rasulullah SAW, ahibbul Arab li salat, li anni Arabi, wal Quran Arabi, wa kalam ahli jannah Arabi. Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ahibbul Arab, cintailah, pelajarilah bahasa Arab. Li salat, 3 perkara. Li anni Arabi, karena saya orang Arab. Karena saya orang Arab, saya cinta bahasa Arab, bahasa ibu. Ya. Wal Quran Arabi, dan Al-Quran adalah menggunakan bahasa Arab. Wa kalam ahli jannah Arabi, dan perkataan penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Artinya yang tidak bisa bahasa Arab tidak masuk. Aduh, diruas. Setuju Bu begitu enggak? Aduh, harus belajar sekarang dari sekarang. Gimana pas nanti masuk alam kubur ditanya marrobuka, madinuka, wa manabiyuka? Waduh, harus dijawab Ibu pakai bahasa Arab nih. Wa kalamu ahli jannah Arabi, ya. Dan percakapan ahli surga adalah bahasa Arab. Dan sebetulnya ya, kalau memang benar Bu ya, orang yang tidak bisa baca Arab, tidak akan masuk surga. Betul tidak? Setuju tidak Bu? Aduh, jadi tegang ya. Aduh, harus belajar dari sekarang. Yang tidak bisa baca Arab tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kita baca Quran pakai bahasa Arab ya. Mau sholat baca Arab. Tuh, berdoa baca Arab, baca hadis baca Arab. Yang tidak bisa baca Arab berarti tidak pernah sholat, ya, tidak pernah ngaji. Gimana mau masuk surga? Arab. Ya, begitu ya. Artinya bahasa Arab tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa lepas dari kaum muslimin. Dia harus melekat, ya, nempel terus. Ya. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar sirah, tetap semua berkaitan dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, saya ambil diantaranya banyak perkataan para sahabat ya. Imam Ali misalkan radhiyallahu anhu. Ya, saya ambil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan ahrisu ala ta'allumil lughatil arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Ya. Maka hendaklah ahris. Ahris itu dari kata hirs. Hirsun itu artinya tamak. Kalau istilah yang negatif itu hirsun, tamak. Ya. Tapi kalau istilah positif antusias tinggi, begitu ya. Ya. Ibu mau istilah yang positif atau yang negatif? Ibu mau positif apa negatif? Sekarang lebih disukai yang negatif daripada positif. Baik, arisu ala ta'allumil lughatil arabiyyah. Pelajarilah ya dengan antusias, dengan semangat tinggi pelajaran ataupun bahasa Arab. Fa innaha juz'un min dinikum.
Karena bahasa Arab itu adalah satu bagian penting dari agama kamu. Walaupun dia satu bagian tapi penting, Bu. Dia tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Karena ilmu Islam ini selalunya sinergi. Ya, belajar ini, harus belajar itu. Belajar itu, harus belajar ini. Begitu terus. Dia tidak secara parsial satu-satu. Belajar ini nggak ada kaitan dengan itu, nggak. Kita belajar satu bahasa Arab, baca Quran, baca hadis, nanti tafsir, nanti sirah, nanti ulumul hadis, ulumul Quran, terus nyambung terus. Gitu. Itu ciri ilmu Islam. Ya, Umar bin Khattab mengatakan pelajari karena ini adalah satu bagian penting dari dari agama kamu. Dan kalau kita lihat sejarahnya bahwa Umar bin Khattab juga masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Ya, masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Kan sudah ada videonya sekarang, ada filmnya di TV itu diterangkan Umar bin Khattab, Khalifah Umar. Ibu pernah lihat ya ceritanya? Mendengar ketika Umar mau membunuh Rasulullah, sudah bawa pedang, ya, sudah mau membunuh Rasulullah, tapi mendengar saudarinya membaca Al-Quran. Akhirnya luluh hatinya, rontok hatinya, tidak jadi. Gitu. Surat apa, Bu, yang didengar? Toha. Surat Toha. Apa bunyinya? Toha. Toha nama awalnya. Ya, surat Toha lah yang didengar oleh Umar bin Khattab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Apa yang ibu-ibu rasakan ketika mendengar ayat tadi? Sudah bawa-bawa. Bergetar tidak? Ada getaran-getaran gitu? Dikit. Sedikit. Luar biasa. Dalam banyak kan gibran. Ada merinding-merinding itu, Bu? Ada nggak? Iya. Tentram, ya. Kita bayangkan dulu Umar bin Khattab mendengar ayat ini, ya, mendengar surat ini, surat yang sama yang saya baca, itu langsung masuk Islam. Datang kepada Rasulullah langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Langsung syahadat, Bu. Luar biasa tidak? Yang awalnya ibu bayangkan sudah bawa pedang mau memenggal Rasulullah, mau membunuh Rasulullah. Mendengar Al-Quran, luluh hatinya, datang ke Rasulullah, langsung bersyahadat, berbalik arah. Saya akan dukung dakwah Nabi. Coba, berarti Al-Qurannya hebat atau tidak? Hebat tuh ya. Coba kalau ibu bacakan ayat yang sama, surat yang sama teman-teman ibu, sama saudara-saudara ibu, apakah perubahannya begitu luar biasa seperti yang dirasakan Umar? Kok kenapa? Tidak paham artinya. Ini masalah, tidak paham bahasanya. Berarti satu problem bagi kita kaum muslimin untuk memahami bahasa Al-Quran. Karena kita lihat Umar bin Khattab. Siapa Umar? Sahabat Nabi. Orang mana Umar? Orang Arab. Tinggal di mana? Di Arab. Makanannya makanan apa? Makanan Arab. Tidak ada bala-bala congro tahu gewel. Saya ya. Fasih berbahasa Arab, paham bahasa Arab. Tertawanya pun pakai bahasa Arab. Bagus. Ajarin Ustaz. Pakai lawan tertawanya. Bayati. Artinya Umar itu paham benar, ya, paham betul apa yang didengar. Sampai bertanya, apakah ini yang dibawa oleh Muhammad? Iya. Maka ini bukan perkataan manusia. Inna laysa min kalamil bashar. Datang ke Rasulullah langsung bersyahadat. Luar biasa kan, Bu? Coba kalau ibu baca surat yang sama, ayat yang sama ada orang-orang yang kasar-kasar gitu. Sini bacain langsung. Coba, ada perubahan nggak? Masalahnya apa? Kita tidak memahami isinya. Umar paham betul apa yang dibaca, paham betul apa yang didengar, sehingga kepahaman itulah yang merubah, ya, merontokkan hatinya, bukan giginya. Pak Agus tuh yang merontokkan gigi. Tugasnya merontokkan gigi Pak Agus. Jadi hatinya yang rontok, ya, berubah 180 derajat, langsung masuk Islam. Karena dia paham apa yang didengar, paham apa yang dibaca. Dia orang Arab.
Nah, kita bukan orang Arab. Bagaimana bisa merubah hati kita kalau kita tidak paham bahasanya? Itu. Kemudian yang keempat, tadi di antara sahabat sudah Umar bin Khattab. Ya, sekarang perkataan para ulama. Pertama, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Al-Qur'anul Azim, ya, terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Apa pandangan beliau? Beliau mengatakan adalah Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Ya, dibandingkan kitab yang lain, Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Bahasa apa? Bahasa Arab. Kata Imam Ibnu Katsir, diajarkan pada Rasul yang paling mulia. Diajarkan kepada Rasul yang paling mulia. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan oleh malaikat yang paling mulia. Siapa itu? Malaikat Jibril, bukan Israel, Jibril. Kemudian diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi. Di mana? Makkah, di tanah haram. Ya. Diturunkan pula di bulan yang paling mulia. Bulan apa? Ramadan. Diturunkan. Oh sudah. Satu lagi sebenarnya kalau diringkas, bulan Ramadan dan di malam yang paling mulia. Malam apa itu? Lailatul Qadar juga ada di bulan Ramadan. Dari berbagai sisi itu kita bisa melihat bagaimanakah mulianya kitab suci Al-Quran. Kalau kita lihat runtutan begini, Bu, apakah ini kebetulan? Tidak kebetulan, ya. Ini adalah skenario yang Allah berikan. Manusianya yang paling mulia, Rasul malaikat yang menyampaikan adalah malaikat yang paling mulia, bahasanya yang digunakan bahasa yang paling mulia, diturunkan di tanah yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, di malam yang paling mulia. Betapa luar biasanya Al-Quran yang biasa kita ini Al-Quran kitab suci saya. Kemudian Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan manusia menjadi buta agama, bodoh dan selalu berselisih faham lantaran mereka meninggalkan bahasa Arab dan lebih mengutamakan konsep Aristoteles. Ya, ini kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi manusia itu terlihat menjadi bodoh kalau dia meninggalkan bahasa. Ya, hanya mengikuti pemikirannya saja. Karena logika kita itu liar, Bu, ya. Bisa melompat-lompat. Ya, pemikirannya kalau filsafat itu bisa melompat-lompat. Kalau tidak dibatasi dengan bahasa, apalagi dengan bahasa Al-Quran, maka ini akan terus eksplor, melompat-lompat. Ya, salah satu contohnya barangkali kalau kita lihat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 34, Allah Ta'ala mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semuanya bersujud illa iblis. Semuanya bersujud kecuali iblis. Kalau boleh saya tanya, apakah iblis termasuk bagian dari malaikat? Kan tadi di awal, dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, semuanya bersujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat atau bukan? Malaikat. Ya, malaikat ya. Setuju atau tidak ini? Bukan. Dari mana kita tahu bukan? Dari mana kita tahu bukan? Kalau kita menghukumi dengan logika kita, ini kan konsep Aristoteles, ya, Aristoteles. Logika. Pasti kita akan menyimpulkan, ya, iblis adalah bagian dari malaikat. Kenapa? Karena Allah menyeru kepada malaikat. Wa qulna lil malaikat. Gitu. Tapi kalau kita memahami bahasa Al-Quran, kita cari ada tidak ayat yang lain, ya, yang menjelaskan tentang ini. Ternyata dirujuk, cari, ketemu dalam surah Allahu a'lam bishawab lagi. Surah Al-Kahfi, Bu. Ya, Al-Kahfi ayat 50. Ya, Al-Kahfi 50 mengatakan wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sama dengan Al-Baqarah 34, cuma kesananya beda. Kana minal jin. Ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 50 Allah menegaskan bahwa iblis kana minal jin. Allah menjelaskan bahwa iblis adalah bagian
dari golongan jin. Berarti jelas bahasanya. Allah sendiri yang menerangkan. Fafasaqa an amri rabbih, maka iblis berbuat fasik. Fafasaqa an amri rabbih, dari perintah Tuhannya. Dia ingkar, dia durhaka, dia berbuat dosa dari perintah Tuhannya. Itu kata Allah. Berarti iblis bukan bertauhid murni, karena tidak mau bersujud selain kepada Allah. Ya, saya nggak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid murni. Padahal ini perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Kata Allah, fafasaqa an amri rabbih. Ya, ini menunjukkan bahwa ya, di antara contoh ya, bahwa untuk memahami Al-Quran kita menggunakan bahasa itu sendiri. Bahasa Al-Quran. Bukan selain hanya mengutamakan akal kita, tidak. Gitu. Ya, kadang kita seringnya sukanya berdebat, Bu ya. Panjang kali lebar, kali tinggi, kali latih. Ya, bertengkar, kalau kesini kesana kesini. Padahal sebetulnya bukan itu yang kita perlukan. Ya, yang kita perlukan adalah menambahkan ilmu, mengilmui diri. Nanti semakin banyak ilmu, semakin sedikit berbicara. Gitu. Baik, seterusnya Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, saya tuangkan sini juga sebagai ulama kontemporer barangkali ya, mengatakan bahwa umat Islam Indonesia sudah seharusnya menguasai bahasa Arab karena itu adalah bahasa Al-Quran. Ya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi orang mana, Bu? Pernah dengar tidak? Saya seorang Ciganitri, saya orang Mesir, orang Arab. Ketika datang ke sini melihat Indonesia adalah kaum muslim, mayoritas muslimin. Ya, penduduknya 200 juta lebih. Nah, tapi susah untuk berbicara ngobrol dengan bahasa Arab. Padahal kaum muslimin yang sehari-harinya membaca Al-Quran ketika sholat pakai bahasa Arab, membaca hadis dengan bahasa Arab, tetapi susah sekali menemukan orang yang bisa bahasa Arab. Kemudian ketiga orientasi profesional, belajar bahasa Arab untuk keterampilan profesi, praktis dan pragmatis. Ya, dulu ada murid saya yang peserta kami gitu ya, yang belajar bahasa Arab. Saya tanya, Pak, Bapak belajar bahasa Arab untuk apa? Dan saya lihat ini sudah orangnya mampu lah, orang kaya gitu. Ternyata dia adalah kontraktor. Kontraktor, tahu kan kontraktor ya? Bukan tukang kontrak, bukan. Ya, kontraktor. Bukan kontrakan. Ya. Kontraktor, jadi dia niatnya ingin berbisnis dengan orang Arab. Ya, saya ingin pergi ke mana? Ke Qatar, ke Dubai, tawarkan untuk bisnis properti, bangun rumah dengan semacam. Itu bisa, ya. Jadi ada dorongan untuk belajar bahasa itu sampai ke bisnis pun nggak ada masalah. Ya samalah dengan bahasa-bahasa asing yang lain.